Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya kepada orang lain. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syotang SE dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita sudah masuk pada pembelajaran kelima, episode yang ke-12, yaitu tentang al-ahkamur ra, yaitu hukum bacaan ra. Untuk hukum bacaan ra ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ra-nya dibaca tafkhim atau tebal, yang kedua dibaca tarqiq atau tipis, dan yang ketiga ra-nya jawazul wajhain, bisa dibaca tafkhim tebal dan bisa juga dibaca dengan tipis. Untuk keterangan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syotang dalam materi ilmu tajwid. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran kelima, episode yang ke-12. Di sini kita akan menyampaikan tentang al-ahkamur ra atau hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra dibagi menjadi 3. Yang pertama, ra yang dibaca secara tafkhim atau tebal. Yang kedua, ra yang dibaca secara tarqiq atau tipis. Yang ketiga, ra jawazul wajhain atau ra yang dibaca bisa tarqiq tipis ataupun tafkhim tebal. Jadi hukum bacaan ra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ra tafkhim, yang kedua ra tarqiq, yang ketiga ra jawazul wajhain, ra tarqiq atau tafkhim. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, pengertian ra tafkhim atau tebal, ra yang dibaca tafkhim atau tebal dikarenakan 5 hal. Yang pertama, ra yang berharokat fathah atau ra yang berbaris atas. Untuk ra yang berharokat fathah ini ada 2 contoh, kita ambil dari Quran surah 55 Ar-Rahman ayat 1 dan ayat 17. Pada Quran surah Ar-Rahman ayat 1 ini terdapat kalimatnya Ar-Rahman. Pada kalimat ini, contoh ini, terdapat huruf ra yang berbaris tasdid dan berbaris fathah. Maka hukum bacaan ra ini harus dibaca secara tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ra dengan tafkhim? Mari sama-sama kita praktikkan. Ar-Rahman. Sekali lagi, Ar-Rahman. Kemudian contoh yang kedua masih tetap di Quran surah 55 Ar-Rahman ayat 17. Pada Quran surah Ar-Rahman ayat 17 ini terdapat kalimat Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Pada kalimat ini terdapat huruf ra yang berbaris fathah. Ini ada 2 contoh, sama-sama kalimatnya Rabbu, yang kedua adalah warabbu. Untuk kalimat ini hukumnya ra-nya ini dibaca tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ra ini secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikkan. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Sekali lagi, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuk kita kepada yang kedua, ra tafkhim yang kedua, yaitu ra yang berharokat dhammah. Ra-nya berbaris dhammah atau depan. Untuk ra yang berharokat dhammah ini kita juga memberikan 2 contoh. Itu dari Quran surah 109 Al-Kafirun ayat 1, dan kemudian contoh yang kedua
surah yang 58 Al-Mujadalah ayat 2. Untuk Quran surah Al-Kafirun ayat 1 ini terdapat kalimat Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris dhammah atau depan, maka ro-nya ini harus dibaca tafkhim tebal. Bagaimana cara membaca ro secara tafkhim ini? Mari sama-sama kita praktikkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian contoh yang kedua di Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 2. Ini terdapat kalimat alladzina yuzahiruna minkum. Sekali lagi, alladzina yuzahiruna minkum. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris dhammah atau berbaris depan, maka ro ini harus dibaca secara tafkhim atau tebal. Bagaimana membaca ro secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikan. Alladzina yuzahiruna minkum. Sekali lagi, alladzina yuzahiruna minkum. Anak-anak sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, kemudian ro yang dibaca tafkhim pada alasan yang ketiga itu apabila ro-nya berbaris sukun atau berbaris mati, kemudian didahului huruf yang berbaris fathah dan dhammah, baik di tengah kalimat. Sekali lagi, ro yang berbaris sukun atau mati yang didahului huruf yang berbaris fathah dan dhammah di tengah kalimat. Contoh, ini ada dua contoh kita ambil dari Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua kita ambil dari Quran surah 78 An-Naba ayat 6. Untuk contoh yang pertama di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini terdapat kalimat yarfa'illahul ladina amanu minkum. Yarfa'illahul ladina amanu minkum. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris sukun atau mati, kemudian didahului huruf yaitu huruf ya yang berbaris fathah, maka ini ro-nya yang berbaris sukun ini dibaca tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ro tafkhim atau tebal ini? Mari sama-sama kita praktikkan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Sekali lagi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, kemudian contoh yang kedua surah An-Naba ayat 6. Pada Quran surah An-Naba ayat 6 ini terdapat kalimat alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi, alam naj'alil arda mihada. Pada kalimat ini juga terdapat huruf ro yang berbaris sukun atau mati yang didahului huruf alif yang berbaris fathah ini di tengah kalimat. Maka untuk kasus ini ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ro tafkhim atau tebal ini? Mari sama-sama kita praktikkan. Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi, alam naj'alil arda mihada. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, kemudian ro tafkhim ro yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal, alasan yang keempat yaitu ro-nya yang berharokat, ro yang berharokat yang didahului huruf yang berharokat fathah dan dhammah
yang dibaca sukun dikarenakan wakaf atau akhir ayat. Sekali lagi, ro yang berharokat atau berbaris, kemudian ro-nya itu didahului huruf yang berharokat fathah dan berharokat dhammah, kemudian ro-nya tadi itu dibaca sukun atau mati dikarenakan wakaf atau akhir ayat. Untuk contoh kita ambil ada dua buah contoh, itu diambil dari Quran surah 55 Ar-Rahman ayat 14 dan ayat 15. Di Quran surah Ar-Rahman ayat 14 terdapat kalimat khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sekali lagi, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berharokat. Di sini ro-nya ini berharokat kasroh. Kemudian didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf kha yang berharokat tasdid dan fathah. Kemudian ro-nya ini dibaca sukun atau dimatikan dikarenakan akhir ayat. Maka ro-nya ini dibaca secara tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ro ini secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikkan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sekali lagi, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian untuk contoh yang kedua, Quran surah Ar-Rahman ayat 15-nya ini terdapat kalimat wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sekali lagi, wa khalaqal jannah mim marijim min nar. Pada kalimat ini terdapat huruf ro-nya berbaris kasrotain, kemudian didahului huruf nun yang berbaris fathah. Namun ro-nya ini dibaca sukun atau dimatikan dikarenakan akhir ayat. Maka untuk kasus ini ro-nya ini harus dibaca secara tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ro ini secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikkan. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sekali lagi, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kelima, ro tadi dibaca tafkhim atau tebal, yaitu jika ro-nya yang berharokat sukun atau ro yang berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Namun kasroh itu bukan asli dari asal kata fi'il amar atau perintah. Sekali lagi, ro yang berharokat sukun atau ro yang berbaris mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh atau huruf yang berbaris kasroh. Namun huruf yang berbaris kasroh itu bukan kasroh asli, melainkan dari asal kata fi'il amar atau perintah. Untuk ini contohnya kita ambil satu, itu dari Quran surah 89, surah Al-Fajr ayat 28. Di Quran surah Al-Fajr ayat 28 ini terdapat kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekali lagi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada kalimat ini terdapat huruf ro-nya ini berbaris sukun.
yang didahului huruf alif yang berharokat kasroh, tapi ini bukan kasroh asli, melainkan dari asal kata fi'il amar atau perintah. Jadi irji ini perintah, artinya kembalilah, pulanglah. Maka untuk kasus ini ro yang berbaris sukun ini harus dibaca tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membaca ro ini secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekali lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan ro-nya dibaca tafkhim secara atau dibaca secara tebal itu yang keenam, jika ro-nya yang berharokat sukun, ro yang berharokat sukun yang sebelumnya didahului huruf yang berharokat kasroh yang asli, namun sesudah huruf ro terdapat salah satu dari huruf isti'la. Sekali lagi, ro yang berharokat sukun atau ro yang berbaris mati yang sebelumnya didahului huruf yang berharokat kasroh atau huruf yang berbaris kasroh bawah yang asli, namun sesudah huruf ro itu terdapat salah satu dari huruf isti'la. Huruf isti'la ini ada 7. Yang pertama kha, yang kedua shad, yang ketiga dot, yang keempat to, yang kelima jo, yang keenam ghin, yang ketujuh qaf. Sekali lagi, kha, shad, dot, to, zo, ghin, qaf. Ini 7 huruf ini adalah huruf isti'la. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk contoh kita ambil satu dari Quran surah 89 Al-Fajr ayat 14. Pada Quran surah Al-Fajr ayat 14 ini terdapat kalimat inna rabbaka labil mirsad. Sekali lagi, inna rabbaka labil mirsad. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris sukun atau berbaris mati yang didahului huruf sebelumnya berbaris kasroh. Jadi ini ada huruf mim yang berbaris kasroh. Kemudian sesudah huruf ro ini ada huruf isti'la, yaitu huruf shad. Maka untuk kasus ini ro-nya ini harus dibaca secara tafkhim atau tebal, sekalipun didahului huruf yang berbaris kasroh. Bagaimana cara membaca ro ini secara tafkhim atau tebal? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sekali lagi, inna rabbaka labil mirsad. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ya sudah kita sampaikan, sama-sama kita dengarkan hukum bacaan ro yang dibaca secara tafkhim atau tebal. Itu ada 6 alasannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita berikan ini kita amalkan, kita praktikkan dalam tilawah kita. Insya Allah bacaan kita akan semakin baik lagi untuk kedepannya. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Syukron kasiran. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah kita sampaikan materi tentang hukum ro yang dibaca secara tarki atau tipis.
Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang telah diberikan ini bisa menambah pengetahuan kita dalam ilmu tajwid dan bisa memperbaiki tilawah Quran kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.